Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita bertemu lagi di Menara Doa hari ini. Biarlah setiap kali kita masuk ada di hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan bersama Bapak Ibu yang beribadah secara online, mungkin dari rumah-rumah atau yang ada di Holy Spirit Room ini. Hari demi hari kita semakin diberkati di hadirat Tuhan dan saya percaya berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Dan biarlah saat kita masuk memuji menyembah Tuhan Yesus dari tempat ini, kita semakin diurapi, semakin dibaharui, semakin diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan Yesus. Mulai arahkan hati dan pandangannya kepada Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus, yang selalu menyediakan yang terbaik untuk kami setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sampai saat ini kami bisa bertekun memuji menyembah Engkau dari menara doa ini. Bersama dengan umat-umat pilihan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah kami. Memberikan kami damai sejahtera-Mu. Memberikan kami ketenangan ya Tuhan. Sehingga kami semakin mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Engkau semakin memberikan kami pengertian bahwa penebus yang kami miliki adalah juru selamat yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat kami semakin setia kepadamu, semakin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam setiap pujian kami, dalam setiap penyembahan kami, dalam setiap firman Tuhan yang kami dengar, yang kami hayati, yang kami renungkan, dan yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, hati kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan
kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru,
Kami rasakan aliran kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Engkau sedang memulihkan setiap keadaan kami, kekuatan kami ya Bapa. Kasih-Mu mengalir dalam setiap kami saat ini Tuhan Yesus. Mengalir dan mengalirlah Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Oh sedang ada mujizat bekerja di tempat ini ya Tuhan. Sedang ada kesembuhan terjadi di tempat ini ya Bapa. Yang memulihkan kami ya Tuhan. Yang membarui pengharapan kami. Yang menambahkan iman percaya kami Bapa. Tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti yang terang segenap hatiku dan semua
ajaib. Saat kami minta, Tuhan beri. Ketika kami cari, kami bisa dapatkan. Saat pintu kami ketuk, ya Tuhan, pintu itu Tuhan bukakan buat kami. Engkau Bapa yang selalu ada buat setiap kami. Hari ini di menara doa ini Tuhan, kami mau katakan terima kasih. Kami punya Bapa yang baik. Kami punya Bapa yang kekal. Kami punya Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang ada di Holy Spirit Room, saudara yang mengikuti menara doa ini, saya ingin ajak kita sama-sama. Mari arahkan hati, pikiran kita. Mari kita melihat kita punya Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu ada. Mungkin hari-hari ini ada hari-hari yang paling sulit yang sedang kita hadapi. Ingat satu hal, kita punya Bapa yang baik. Minta, Dia berikan. Cari, kita bisa dapatkan. Mari datang pada Tuhan, doa Ibu Bapa. Oh yalah bakana bala 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 bala. Oh yalah bala bala bala. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau berikan aku layakan memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bahkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau, mari sekali lagi katakan. Oh ya lama 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 lama. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bahkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Urapi kami Bapa dengan Roh Kudus. Urapi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Sentuh hati kami, jamah kami, jawab ya Tuhan doa kami. Tolong kami Tuhan, angkat lagi kami ya Tuhan yang sudah jatuh. Tuhan tuntun kami, kuatkan lagi kami, perbaharui kami dalam kasih-Mu. Ada anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang putus asa. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka buat.
Bapa, biar Engkau sentuh dan jamah. Beri lagi ya Tuhan semangat yang baru. Pengharapan yang baru ya Tuhan. Kekuatan yang baru. Terima kasih. Lembutkan tiap hati kami Tuhan. Kami butuh belas kasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Berbicara buat setiap kami. Secara khusus, secara pribadi urapi hamba-Mu ini. Untuk menyampaikan pesan firman-Mu ini. Dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan bahas lagi saudara. Tentang ya kan, bagaimana caranya kita bisa menjalani satu kehidupan yang baru. Ya, saya berikan judul daripada khotbah kita. Yaitu pada hari ini, yaitu kuat kuasa Tuhan. Kuat kuasanya untuk menjalani kehidupan yang baru. Saya tuh dapetin kebenaran ini ya. Saya renung, saya ini kan ada satu pertanyaan saudaraku ya. Di dalam kita sudah sering baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara mungkin sudah hafal. Berulang-ulang kita suka baca ayat ini. Ya, kita baca lagi sekali lagi yuk. Ini natsnya. Kebenaran firman Tuhan ini saudara ya. Sungguh mengubahkan dan memerdekakan saya. Saya lihat, saya pelajari ini hal yang luar biasa yang saya mau sharingkan kepada kita semua. Kita baca sama-sama yuk ayatnya. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, sekali lagi saya mau katakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus apa? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Alkitab tidak mengatakan ya saudara bahwa kita mungkin akan menjadi ciptaan baru. Atau suatu hari kelak kita akan menjadi ciptaan baru. Ya kan? Jika kita sudah memenuhi persyaratan atau udah lewatin berbagai macam rintangan dalam hidup kita. Enggak. Alkitab katakan barang siapa dalam Kristus. Dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pertanyaannya gini saudaraku. Kalau kita ini ciptaan yang baru. Kalau kita mau jujur ya. Kenapa kita masih jatuh tersandung? Dan terus hidup menurut apa? Sifat manusia lama kita. Ya. Mengapa kita semakin berusaha keras untuk lepas dari dosa-dosa, dari kebiasaan buruk kita. Semakin kita jatuh terjerumus melakukan hal yang sama. Beberapa orang kita semua punya titik lemah, kebiasaan ini. Saudara, jawabannya kita bisa temukan di mana? Apa yang menyebabkan? Setiap kita kan mau, saya ini Kristen. Tiap kali kita kembali ke dalam kehidupan kita yang lama, kita kehilangan sukacita. Akhirnya mau doa apa enggak ya? Mau baca Alkitab enggak ya? Mau ibadah enggak ya? Kayaknya kita tertuduh terus hidup. Nah hari ini saudara, ini yang kita sama-sama ingin belajar untuk bisa melihat saudaraku ya. Jawabannya itu apa? Rasul Paulus dia tulis saudara dalam Roma 7. Ini kita baca pelan-pelan ya. Kalau saudara bawa Alkitabnya, saudara bisa buka Alkitabnya. Roma 7 ayat 15 sampai 25. Ini pelan-pelan, ini jawabannya di sini saudaraku. Ya, kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab apa yang aku perbuat, ini Paulus loh. Aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi apa? Dosa yang ada dalam diri aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang, ini firman Tuhan, sudah percaya gak kata-kata ini? Di dalam aku. Ya, di sini katakan di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik.
Pernah nggak saudara dengar kata-kata ini? Pada dasarnya tuh manusia tuh baik. Pernah nggak? Pada dasarnya tuh manusia baik, pada dasarnya dia baik. Nggak ada. Kalau kita mau setuju dengan Alkitab, Alkitab berkata bahwa apa saudaraku? Tidak ada sesuatu yang baik. Maksudnya apa? Ya saudara, dalam diri kita sebagai manusia, siapapun kita, termasuk Paulus saudaraku yang sudah nulis ini. Dia bilang dari diri dia tidak ada sesuatu yang baik dan dia tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik. Dia ingin melakukan perbuatan yang baik, menghasilkan hal-hal yang baik. Tapi bukan yang baik yang dia kerjakan, tetapi yang apa saudara? Yang dia tidak kena yang jahat, yang itu dia lakukan. Sebab di sini katakan apa? Kehendak memang ada dalam diriku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat 20, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum-hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 4 diambil kesimpulan apa? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? 25 ayat jawabannya. Baca yang keras. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Kalau kita baca ayat ini ya. Saya baca lagi. Ini tuh menyadarkan saya saudara. Untuk bisa ngerem gitu loh. Menghakimi orang. Ngerem rasanya. Untuk lihat orang gampang mencemooh, gampang mengejek ketika orang gagal dan jatuh. Karena dalam diri kita pun kita gak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Kapan kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Saudaraku, pada saat kita bergantung kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana caranya kita berhenti melakukan dosa, kejahatan, semua perilaku buruk dari manusia lama kita ini. Bagaimana caranya kita bisa menjalani kehidupan yang baru, kehidupan sebagai manusia baru, sebagai ciptaan yang baru. Caranya gimana? Kita semua tidak bisa lakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Saudaraku, mungkin kita bisa lakukan dalam beberapa hari. Kita bisa melakukan apa yang baik. Berapa minggu. Tapi ada masanya kita lelah. Kita letih. Saudara, kita lengah. Lalu akhirnya apa? Kita jatuh lagi tersandung. Hal yang sama. Kita kan gak mau jadi orang munafik. Betul gak saudara? Tampak kita bikin poles semua. Disinilah saya ingin ajak lewat renungan hari ini. Kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan dan diri kita sendiri. Bahwa sebenarnya kita butuh kuasa Tuhan. Sebab kekuatan diri kita sendiri tidak sanggup untuk jalani kehidupan yang baru. Kita butuh kuat kuasa Tuhan untuk hidup atau menjalani kehidupan yang baru sebagai ciptaan baru. Yohanes 15 ayat 5 katakan apa saudara? Sebab di luar aku kata Yesus. Terus berkata apa? Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku. Makanya saudaraku, sekalipun kita punya tekad kuat, niat yang baik, usaha yang kuat, yang keras adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bisa menjalani hidup sebagai ciptaan baru tanpa apa? Roh Kristus. Katakan amin. Ini makanya tiap hari harus didoakan. Perlunya tiap hari, makanya kenapa harus saat teduh? Kenapa perlu saat teduh? Kenapa kok Tuhan kasih kita nih menara doa tiap hari? Kita doa muji nyembah, waktu sementara kita doa muji nyembah. Apa yang kita mau doakan? Kita hanya minta Tuhan berikan aku kuasa. Berikan aku kekuatan untuk bisa jalani hidup sebagai manusia baru. Katakan amin. Di sisi lah, karena di luar engkau, aku tidak bisa. Artinya apa? Saudara, di dalam Kristus kita bisa lakukan. Caranya dalam Kristus apa?
doa, minta tiap hari kekuatan, kuasa, urapan yang baru. Katakan amin. Nah, Paulus saudaraku ya, Paulus menegaskan tentang Tuhan tuh menyediakan kuat kuasa. Supaya kita bisa melakukan segala perkara. Supaya kita bisa menjalani kehidupan yang baru. Efesus 4 ayat 13 katakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Katakan amin. Saya percaya hidup yang berkemenangan. Untuk bisa hidup dalam berkemenangan. Tidak lain dan tidak bukan saudara. Saudara dan saya harus mengerti. Kita butuh kekuatan, kuasa daripada Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan Dia sediakan kekuatan itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kekuatan apa yang Tuhan mau berikan? Saudaraku, buat setiap kita. Yang pertama, kekuatan atau kuat kuasa untuk mencapai tujuan atau panggilan hidup. Ini yang pertama. Saudara, kita mungkin sudah tetapkan satu tujuan hidup kita, panggilan hidup kita. Aku mau begini, cita-citaku begini. Aku melakukan ini atau beberapa itu pelayanan dan lain sebagainya. Saudara sudah hitung resikonya, ya kan? Tetapi untuk bisa mencapai tujuan itu, kita memerlukan kekuatan kuasa Kristus. Katakan amin. Kekuatan itu bisa apa tuh saudara? Saya percaya kesehatan. Ya saudara mungkin dapat tugas dari Tuhan, dikasih anak nih. Kan gak cuma untuk melahirkan, habis melahirkan lalu bagaimana? Kalau gak dikasih umur panjang, akhirnya anak kita jadi yatim piatu. Kan kekuatan untuk bisa membesarkan dia. Kekuatannya apa? Hidup sehat dan umur panjang. Kita bisa memberi makan anak kita dengan kita dapat nafkah pekerjaan. Ini kekuatan ini yang Tuhan mau beri. Orang-orang yang mengelilingi kita. Orang-orang yang akan mendukung, membantu anak kita. Ini contoh yang gampang. Yang ngerti katakan amin. Kita tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Semua itu bisa datang, saudara, tiba-tiba dalam hidup kita, di luar kendali kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi satu hari di depan. Saudara, dan lain sebagainya. Kita butuh yang namanya Tuhan. Katakan amin. Nah itu ya saudara. Jadi kalau kita tidak memiliki kuasa, kita akan kelelahan, kita akan bisa berhenti tengah jalan. Yesus berkata apa? Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ingin nasihati kita yang sudah rutin, saudara yang sudah ikut pemuritan lewat menara doa ini. Kita jangan sampai saudara lewatkan satu pagi, satu siang atau satu malam atau satu hari itu tanpa berdoa. Meminta urapan baru, kuasa yang baru. Terus datang kepada Tuhan, ya kan, minta kuasa darah Yesus basuh setiap kita. Ini penting saudara. Katakan amin. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Tuhan mau berikan kekuatan buat setiap kita. Katakan amin. Yang kedua, kekuatan apa yang Tuhan mau beri buat setiap kita? Kekuatan untuk kita bisa menjadi berkat. Untuk mempengaruhi dunia. Kan ada istilah saudara kan, termometer, Kristen termometer sama Kristen apa? Termostat. Sudah tahu enggak? Kan udah kita pernah bahas tuh. Ya kan? Ini penting. Jadi yang Tuhan mau beri kepada kita ada kekuatan atau kuasa. Yang memberikan kita kesanggupan untuk bisa mengambil keputusan tentang bagaimana kita bisa berinteraksi kepada orang-orang. Tradisi, budaya setempat. Kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kalau kita nggak punya power, kita nggak akan pernah bisa berkata tidak kepada tradisi. Yang dimana kita harus lakukan apa yang bertentangan dengan apa? Firman Tuhan. Ya, saudaraku. Kadang apalagi sekarang dengan zaman media sosial, internet. Kadang nih kita tergoda ya. Mudah tergoda untuk mendapatkan atau mengejar yang namanya apa? Popularitas. Kalau ini yang jadi kejaran kita, kita bisa jatuh.
Akhirnya kita salah menyembah. Salah mencium tangan. Bukan tangan Tuhan yang kita cium. Tangan manusia. Akhirnya kita dipermalukan. Kalau hanya untuk cari popularitas. Saudara ngerti maksud saya sini? Katakan amin. Ini kita tidak bisa. Kita mau jadi apa? Ya kan? Mau jadi Kristen termometer. Atau Kristen termostat. Apa yang dimaksud dengan termometer? Termometer saudara tahu apa? Itu alat untuk mengukur daripada suhu. Ini berapa derajat. Ya kan sekarang ini berapa derajat. Itu termometer. Ya kan saudara. Jadi termometer ini menyesuaikan keadaan sekeliling. Ini loh. Kalau kita sebagai Kristen termometer. Saudaraku. Ya kan kita akan menyesuaikan diri dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Budaya setempat, tradisi, orang-orang. Iya. Supaya kita bisa diterima dan jadi populer. Saudaraku, ya kan kita akan menyesuaikan diri. Saya akan berpikir, saya akan berkata, saya berperilaku. Ya kan seperti orang-orang sekitar saya itu termometer. Tapi misalnya untuk yang Tuhan mau kita menjadi apa? Kristen apa? Termostat. Termostat itu apa saudara? Yang menentukan suhu ruangan. Saudara di AC kita bisa setel AC. AC ini mau berapa derajat? Ya, misalnya mau 23 derajat, kita setel. Dari ini kan, itu termostat saudara. Lalu nanti dia akan keluarkan yang namanya hawa. Supaya suhu ruangan menjadi berapa? 23 derajat. Itu termostat. Nah termostat itu adalah alat ya kan. Yang bisa mempengaruhi dan menentukan. Apa yang seharusnya lingkungan, budaya atau orang-orang sekeliling kita itu berada. Katakan amin. Kristen termostat, ini kekuatan ini yang kita butuhkan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Kekuatan itu apa saudara? Jadi terang, jadi garam. Katakan amin. Itu yang penting. Gak bisa saudara dengan kekuatan aku mau jadi terang lah, mau jadi garam, aku mau jadi saksi. Kalau kita tidak bergantung, tidak mendoakannya, kita tidak memintanya sama Tuhan, kita tidak nyembah, kita tidak masuk hadirat. Ya kan karena kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu ada di mana? Hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan itu bisa kita dapat kalau kita doa, muji, nyembah. Dan plus saudara, kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Penting saudaraku. Jadi Tuhan siapkan kekuatan buat kita. Pertama supaya kita bisa menyelesaikan panggilan kita. Mencapai tujuan kita. Katakan amin. Ya dia siapkan segala macamnya. Yang ketiga saudara. Ya kekuatan yang Tuhan berikan ini. Untuk apa? Supaya kita bisa menang atas setiap temptation. Ada temptation, ada trials. Kita sudah bahas kemarin. Ya kan? Yang namanya temptation itu godaan. Godaan itu berasal dari dalam diri kita ini. Kedagingan kita ini saudaraku. Ya kan saudara? Ini jalan masuk setan. Ya kan ke hidup. Sedangkan trial itu ya keadaan. Ya tiba-tiba kena sakit. Keadaan ekonomi yang lesu. Akhirnya bisnis saudara mengalami goncangan, ditipu orang, itu namanya trials. Saudara, ya kan? Itu namanya, artinya apa? Pergumulan atau kesulitan hidup. Nah, semua ini Tuhan berikan, kekuatan ini Tuhan berikan. Supaya apa saudara? Kita bisa menang atas setiap godaan hidup kita. Katakan amin, karena kita nggak bisa. Kita semua punya titik lemah. Beberapa orang punya titik lemahnya ngamuk, marah. Gampang tersinggung karena pride-nya, karena sombongnya kuat. Keras, kasar, kehendaknya mesti jadi. Yang satu ini keserakahannya tuh kuat sekali sama uang. Wah saudara. Dan beberapa dengan hawa nafsunya mereka masing-masing. Tiap kita punya titik lemah masing-masing. Katakan amin. Beberapa gampang sekali untuk ngomong. Ya saudaraku. Di sini kita butuh kuasa. Untuk kita bisa apa saudaraku? Bisa menang. Kita bisa menolak dan menang mengatasi setiap godaan. Ya kan? Yang keempat saudaraku, yaitu kuat kuasa untuk bertahan dalam setiap kesulitan dan pergumulan hidup. Ya, Tuhan memberikan kita kuasa atau kekuatan, bukan hanya kita bisa bertahan nih, untuk menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup, tetapi sementara kita dalam pergumulan, kita bisa hidup dalam damai sejahtera dan sukacitanya. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saya tuh ini kan, jadi kita butuh yang namanya kekuatan. Nah,
besok saudara kita akan bahas. Ya kan, bagaimana kita bisa ya kan dapatkan mengakses kekuatan ini. Bagaimana kita bisa mengakses sumber kuasa ini. Kita udah tahu sumber kuasa kita itu 3, nanti kita akan bahas. Yaitu pertama apa? Roh Kudus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, saudara, ini penting, nanti kita akan bahas lebih detailnya. Roh Kudus itu bukan kuasa loh saudara. Roh Kudus itu adalah Roh Kristus, Roh Allah sendiri. Katakan amin. Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita punya kuasa. Saudara, ya kan, jangan salah, bukan kita masukin Roh Kudus, kita masukin kuasa, itu bukan. Itu adalah Roh Kristus. Kapan dia datang? Kita dipenuhi Roh Kudus. Kapan kita kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun? Kapan Roh Kudus turun atas hidup kita? Waktu kita buka hati kepada Yesus. Kita berkata, Tuhan, aku buka hatiku untuk Engkau. Aku bertobat, aku mau lahir baru. Aku mau mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Ya, dan aku percaya Engkau mati, pada hari ketiga bangkit. Kau naik ke surga menyediakan tempat buat saya dan Kau akan datang lagi untuk menjemput saya. Saya serahkan hidup saya. Saya sadar saya orang berdosa. Biar kuasa darah-Mu menyucikan hati saya. Saat itulah Roh Kudus, Roh Allah, Roh penolong, Roh penghibur, saudara, dia akan berdiam dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Nah, ini penting saudaraku. Tidak cukup sampai di situ nantinya. Ya kan saudara, bahwa Roh Kudus ini ya kan diminta oleh supaya kita bukan cuman kita ada Roh Kudus, tapi Tuhan mau aktifkan Roh Kudus ini dengan cara apa? Penuh dengan Roh Kudus. Alkitab katakan sini, barang siapa percaya padaku, kata Yesus, dalam hatinya akan mengalir aliran air yang hidup. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Sebagai orang Kristen, kalau saudara mau hidup di dalam menjalani kehidupan yang baru, kehidupan menjadi ciptaan yang baru, saya dapatnya bahwa tiap hari saudaraku, Roh Kudus itu harus mengalir keluar dalam hidup kita. Katakan amin. Dari dalam hati mengalir aliran-aliran hidup. Itu gimana caranya? Ya otomatis lewat kata-kata. Saudara naikkan doa dengan bersuara. Saudara berusaha untuk bisa dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Saudara mulai perkataan firman Tuhan. Nyanyikan nyanyian-nyanyian firman. Dari situ akan ngalir yang namanya kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Kuasa inilah yang memberikan kita kekuatan supaya kita bisa menyelesaikan tujuan yang sudah kita tetapkan. Yang ngerti katakan amin. Kuasa inilah saudara yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa menjadi garam, menjadi terang, mempengaruhi dunia sekitar kita. Yang ngerti katakan amin. Kuasa inilah saudaraku yang akan saudaraku, yang membuat kita bisa menang atas godaan dan kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ini tiap hari saudaraku. Saya pernah nonton. Ya, saya perhatikan nonton bukan, saya dengerin khotbah. Hamba Tuhan orang bule, nggak terlalu terkenal hamba Tuhannya. Dia bahas tentang kenapa kok kita harus penting dipenuhi Roh Kudus. Penuhnya tuh sampai melimpah seperti aliran-aliran air. Setiap hari. Ini penting dia bilang gini. Dia kasih gambaran, saya nggak bisa simulasi ya saudara. Karena ini tempat dan waktunya nggak ini kan. Saya melihat dia kasih simulasi. Artinya ada teko dari plastik putih. Isi air putih mineral. Beberapa teko dia tulis. Terus di situ kayak ada bak. Lalu dia ambil gelas putih. Lalu dari teko isi air mineral ini dia isi ke gelas. Saudara ikuti saya sini. Saya sedang gitu. Di gelas ini ada isi air putih. Inilah yang namanya ketika kita terima Yesus, kita jadi ciptaan baru. Bersih. Lalu berjalannya waktu kita sebagai orang Kristen. Kita datang ke gereja, kenal orang Kristen, lihat orang Kristen, orang-orang yang senior dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita dikecewakan.
Lalu kita marah. Masuk dia masukin saudara apa? Saus cabe. Saus cabe. Marah. Ya kan? Lalu lihat lagi di gereja ada orang sombongnya minta ampun ngomongnya. Kesenggol kesombongan dia juga. Karena kan orang sombong gak boleh ketemu orang yang sombong, ya kan? Atau yang lebih dari dia gitu, saudaraku. Itu kesenggol. Dia masukin lagi cairan dalam bentuk mayones. Lihat tuh, pencetin mayones. Semua dia. Terus ada lagi yang mengenai cuka asem. Dia tuang lagi dengan semua sifat-sifat yang negatif, segala macam, perasaan-perasaan. Akhirnya air putih ini berubah warnanya, saudara. Jadi keruh macam-macam. Dia nanya sama saya, ini bisa nggak saya minum? Wah, kalau diminum nggak bisa. Bisa nggak ini persembahkan ke Tuhan? Nggak bisa ini. Nah, gimana caranya? Ini kan hidup kita. Betul nggak? Ketika kita masuk kepada kemarahan, hilangkan sukacita kita. Bisa nyembah nggak? Nggak bisa loh. Kuasa Tuhan bekerja nggak? Nggak bisa. Sombong, pahit, marah, luka, benci, semua. Kalau ini ada nggak bisa. Dia bilang caranya gimana? Dia bilang lalu dia ambil lagi teko ini saudara yang isi air putih. Ya kan? Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jangan kamu mabuk oleh anggur. Tapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Dipenuhi lagi. Diisi. Mau penuh Roh Kudus. Caranya penuh Roh Kudus apa? Berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Sucikan aku dari kuasa darah-Mu. Lalu naikkan nyanyian pujian. Sendiri. Mulainya sendiri. Sudah mulai ada tetesan. Tapi kumpul dengan gereja. Sama-sama orang percaya. Berdoa naikkan nyanyian pujian. Hadirat Allah kuat. Terus hadirat Allah kuat. Terus air apa saudara? Air terus lama-lama. Air yang sudah campuran itu diisi terus dengan air putih. Gelas itu isinya apa saudara? Jadi apa? Air putih. Dia bilang, lalu saya minum. Inilah yang kita perlu. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh gereja. Kita butuh orang percaya. Kumpulan orang percaya. Nyanyi bareng. Lalu setelah itu kadang-kadang ada atekol. Nggak cukup hanya untuk nyanyi sendiri. Ada atekol kita ditumpangin tangan. Keluar lepas. Seger lagi hati kita. Lalu diisi oleh firman Tuhan. Ya kan? Kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan padamu. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Saya bisa ngerti. Nah, ketika kita ngalami pembaharuan pembersihan, kuasa ini bekerja. Kuasa ini bekerja pada saat saudara, kuasa untuk segala perkara, 4 hal ini. Saudara, hanya apabila yang di sini mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus, oleh firman, oleh persekutuan, oleh gereja. Saya bisa nangkap di sini, katakan amin. Besok kita akan bahas saudaraku ya. Hal-hal apa yang bisa menyebabkan juga saudara. Ya kan, iblis, kok kan ada pertanyaan gini. Dia kan pak orang Kristen. Dia sudah penuh Roh Kudus. Kenapa dia bisa kesurupan? Kenapa dia bisa kok jadi kemasukan setan? Besok kita akan bahas. Saudara, hari ini saya bilang kenapa kita membutuhkan kuat kuasa untuk menjalani kehidupan Kristen. Kita nggak bisa jalani hidup tanpa Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh gereja. Kita butuh firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ya oke, saudara-saudara bisa doa sendiri. Kadang-kadang itu nggak cukup, nggak nyampe, nggak sampai bersih. Hanya setetes air. Kita butuh satu teko, penuhi terus. Ya kan, dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran. Untuk bisa mengalir aliran hidup, saudara harus bersekutu. Harus ada persekutuan. Katakan amin. Ibarat saudara tahu gak? Satu kayu api. Yang ada apinya. Kalau ditambah lagi terus kayu apinya makin besar. Gitu juga dengan hati kita. Saya berdoa. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Andalkan Roh Kudus. Cintai Roh Kudus. Hargai dia. Hormati dia. Oleh karena itu ambil keputusan. Sebagaimana doa Yesus yang kita sudah belajar. 4 doa Yesus. Yesus mau supaya kita kuasa ini juga. Supaya kita bisa hidup untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Katakan amin.
Doa Yesus yang kedua adalah supaya kita bisa hidup dalam apa? Kesatuan, unity. Ya, ini kuasa, ini perlu kuasanya. Yang ketiga, Yesus berdoa supaya kita hidup dalam kekudusan. Yang keempat, Yesus berdoa supaya kita hidup untuk menjadi saksinya. Nah ini hal-hal yang seperti ini kita perlu. Saya percaya kalau kita jalani hidup yang seperti ini, kita akan hidup dengan sukacita. Hidup dalam kemenangan. Di kita waktu berdiri kita akan berdoa sama-sama. Kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus, saudara. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa aku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Tuhan, tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Yesus yang mati di salib untuk menebus dosa kami. Dan Engkau naik ke surga, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu buat kami. Engkau memberikan kuasa-Mu buat kami. Untuk kami bisa ya Tuhan menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Perbaharui kami terus Tuhan. Biarlah ya Tuhan mengalir Roh Kudus dalam hidup kami. Mengalir Roh Kudus dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima
berkati setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan ini ya Tuhan. Kau bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengalangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Biar Tuhan Kau berikan kuasa-Mu. Kuasa-Mu ya Tuhan. Kekuatan-Mu buat kami Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami bisa berbuah banyak. Terima kasih Tuhan kami bisa menjalani kehidupan yang baru. Sebagai manusia yang baru. Sebagai ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan. Biar sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup kami. Kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita mempermai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.